Halo guys, jumpa lagi dengan channel Sri Rindu Surga ya guys ya. Di sini aku mau bacakan tentang kisah pemuda di zaman Nabi Musa ya. Jadi aku ambil dari buku karangan, di sini karangan Napa Ana Binuri Ilmi yang judulnya Ajimat Dasyat Kalimat Tauhid ya. Itu salah satunya di sini di halaman 207 ada kisah pemuda di zaman Nabi Musa ya guys ya. Jadi di sini aku bacakan ya kisahnya. Kisah pemuda di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabih. Konon di masa Nabi Musa ada seorang pemuda yang suka melakukan perbuatan buruk hingga melampaui batas dan membuatnya lupa akan jati dirinya karena dinilai jelek dan hina oleh Bani Israel. Dia diusir dan kemudian dia pergi hingga sampailah dia pada reruntuhan sebuah bangunan di suatu tempat terpencil. Di tempat inilah dia kemudian menghadapi sakaratul maut. Ketika pemuda itu meninggal, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam dengan firman-Nya. Di sini hanya artinya aja ya. Ketika pemuda itu meninggal, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam dengan firman-Nya, salah seorang kekasihku telah meninggal dunia, datanglah ke sana, mandikan dan salatkanlah dia, katakanlah kepada orang-orang yang mempunyai banyak dosa agar mereka juga menghadiri jenazahnya, dan mereka akan aku ampuni atas semua dosanya, serta bawalah dia menghadapku agar aku menempatkannya di tempat yang layak. Setelah firman Allah ini diumumkan oleh Nabi Musa kepada seluruh kaum Bani Israel, berbondong-bondonglah mereka menuju tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Sesampainya di reruntuhan bangunan tersebut, terkejutlah orang-orang Bani Israel itu setelah mengetahui siapa jenazah yang ada di depan mereka. Wahai Musa, dialah orang yang hina yang kami usir dulu, seru mereka, sehingga membuat Nabi Musa sendiri merasa terkejut mendengarnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan penjelasannya lewat wahyu yang diturunkannya kepadanya. Memang benar, kata mereka, dan merekalah yang menjadi saksinya. Hanya saja menjelang akhir hayatnya tiba di aku ulang ya. Memang benar, kata mereka, dan merekalah yang menjadi saksinya. Hanya saja menjelang akhir hayatnya tiba di reruntuhan itu, dia melihat ke sekeliling dan tak menemukan seorang pun di sana. Dia hanya melihat dirinya sendiri sebagai sosok yang hina, asing dan sendirian. Lalu dia berdoa kepadaku, wahai Tuhanku, seorang hambamu ini merasa asing di negerimu. Seandainya aku tahu siksaku akan bertambah dan ampunanmu kepadaku akan berkurang, aku tidak akan meminta akhirat kepadamu, karena aku tidak mempunyai tempat berlindung dan berharap kecuali hanya kepada Engkau. Aku telah mendengar Engkau berfirman bahwa sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka jangan Engkau sia-siakan harapanku ini. Wahai Musa, bila dia telah berbuat baik kepadaku dan kemudian aku menolaknya, bukankah dia adalah orang yang asing dalam keadaan demikian? Dia telah memohon kepadaku lantaran aku sendiri dan juga telah merendahkan diri di hadapanku. Dia telah memohon kepadaku lantaran aku sendiri dan juga telah merendahkan diri di hadapanku. Demi keagunganku, seandainya dia memohon ampun kepada semua orang yang berdosa dari semua penduduk bumi, niscaya karena dia aku akan memberikan ampunan kepada mereka, sebab merasa hina dan pengasingannya. Wahai Musa, aku adalah pelindung, kekasih, perawat dan pengasih orang-orang asing. Dari kisah di atas terdapat dua pesan moral yang dapat kita renungkan.
Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun. Belas kasih Allah begitu luas, tak terbatas. Allah dengan kehendaknya dapat mewujudkan apa yang Ia kehendakinya bagi manusia, seperti dalam kisah di atas. Betapapun buruk dan bejatnya seorang pemuda di tengah-tengah Bani Israel itu, namun Allah tetap berkenan mengampuninya, sebab menjelang kematiannya ia benar-benar menyatakan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu tobat bagi siapa saja di antara hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh berserah diri dalam rangka memohon ampunannya. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah membuka pintu tobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah membuka pintu tobat di pagi hari bagi hambanya yang berdosa di malam hari. Allah juga membuka pintu tobat di malam hari bagi hambanya yang berdosa di siang hari. Demikian seterusnya sampai matahari terbit dari barat atau hari kiamat ya guys ya. Itulah kisah seorang pemuda ya yang di zaman Nabi Musa alaihissalam ya guys ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bertobat ya, walaupun begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, tapi kita harus setiap hari beristighfar dan berdoa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bertobat.